Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga kita ketahui tentang keutamaan Ramadan. Ada banyak sebetulnya kalau kita melihat dari berbagai macam hikmah dan keutamaan Ramadan ini. Di antaranya apa? Bahwa di bulan Ramadan itu Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya yang mereka melaksanakan ibadah dengan baik. Dosa-dosa yang ada di bulan Ramadan ini akan diampuni, atau dosa itu akan diampuni di bulan Ramadan selama orang itu melaksanakan ibadah dengan baik, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang dia itu berpuasa di bulan Ramadan, tetapi syaratnya di situ adalah imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap atas ridha Allah, mengharap agar puasa itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasul di situ? Ghufira lahu. Jadi orang itu diampuni dosanya mah takut teman. Jadi dosa-dosa yang sudah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Dan oleh karena itu maka punya kewajiban kita untuk menjaga siam kita agar siam ini betul-betul diridhoi oleh Allah. Karena memang siam ini sesungguhnya satu upaya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya sisa-sisa puasa yang masih ada ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita sudah melakukan puasa beberapa waktu tapi ternyata jika dinilai justru tidak ada nilainya. Oleh karena itu muhasabah menjadi sangat penting. Apakah puasa itu betul-betul dilakukan dengan imanan wa ihtisaban, dengan percaya kepada Allah, dan kemudian juga penuh harap atas diterimanya puasa itu, dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam rangka untuk taat kepada Allah. Sehingga puasa yang demikian maka orang itu akan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang mengganggu nilai puasa. Ini salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Jadi diampuni dosa dari orang yang puasa itu. Kemudian ada juga ini keutamaan yang lain yang mungkin juga bisa kita gunakan sebagai bahan motivasi, bahwa puasa itu merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apa kenikmatan yang lain? Bahwa orang yang puasa itu besok akan masuk surga yang pintunya disebut dengan Ar-Rayyan, disebut dengan Babur Rayyan. Tidak akan masuk pintu yang disebut dengan Babur Rayyan itu kecuali orang yang puasa. Oleh karena itu ya ini harus juga kita upayakan dengan baik agar kenikmatan yang besok akan kita terima yang di situ disebut dengan memasuki pintu Ar-Rayyan. Jadi setelah ahli siam itu masuk di pintu itu, kemudian pintu ditutup, maka tidak ada yang lain yang masuk ke pintu itu lagi. Jadi ini sebuah motivasi luar biasa ketika orang itu sudah lapar-lapar di siang hari, sudah menahan nafsu syahwatnya di siang hari dengan penuh perjuangan untuk menahan nafsu, karena menahan nafsu itu juga tidak mudah. Maka Allah janjikan di situ akan diberikan kenikmatan yang disebut dengan Babur Rayyan. Mari kita bersama untuk senantiasa menjaga dengan baik siam kita agar pada akhirnya nanti Allah akan berikan kenikmatan yang lebih daripada apa yang kita miliki di dunia ini.
Dan kemudian ada lagi keutamaan yang penting juga, bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dan kita bersyukur sekali kita masih bisa menyimak Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Kata Rasul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah itu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya. Maka mari kita coba, kita berupaya untuk membaca Al-Quran ini di bulan Ramadan ini. Kalau perlu kita target, mungkin khatam sekali kah, 2 kali, 3 kali. Ini semuanya akan kembali kepada kita keutamaannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa menyelesaikan siam kita, baik untuk hari ini maupun untuk Ramadan pada tahun ini. Dan Allah berikan panjang umur dalam ketaatan sampai ketemu dengan Ramadan mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.